Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazrina Dewi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai hadis kewajiban berdakwah. Jadi, di sini sudah ada dalil-dalilnya ya. Yang pertama ada Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang memiliki arti, hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dalam penjelasan Quran surah Ali Imran ayat 104 tadi menjelaskan bahwa hendaklah di antara kita orang muslim itu menyeru kepada yang kebaikan dan menyuruh berbuat kebaikan dengan satu sama lain. Nah, selain kita menyuruh mengerjakan hal kebaikan, kita juga harus mencegah dari kemungkaran. Nah, ciri-ciri mereka yang melaksanakan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar itu adalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua ada hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 2697 yang berbunyi Man ahdatsa fi amarna hadza ma laisa fihi fahuwa raddu, yang berarti barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kita ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, maka ia akan tertolak. Lalu ada hadis riwayat Muslim nomor 49 yang berbunyi An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ibadah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan dakwah. Selagi dalam berdakwah itu mengandung kebaikan atau seruan kebaikan, maka wajib dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan bahwa mencegah dengan tangan atau dengan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu ada di mana seseorang dengan berani mampu mencegah kemungkaran dengan cara lisannya. Lalu tahap terakhir, jika kedua langkah tersebut tidak bisa, di mana seseorang tidak memiliki kemampuan dan juga tidak siap secara mental untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka jatuh hukum mubah baginya untuk tidak mencegah kemungkaran, asalkan di dalam jiwanya berkata bahwa dia tidak setuju dengan kemungkaran yang dia lihat. Tadi kan hadis kewajiban berdakwah, sekarang adalah hadis keutamaan berdakwah. Ada dalam Quran surah Nuh ayat 5 yang berbunyi Qala rabbi inni ta'awtu qawmi laila wa nahara, yang berarti Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwah atau menyeru kaumku malam dan siang. Nah, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan perihal hambanya dan rasulnya bahwa rasulnya itu mengadu kepada Tuhannya apa yang mereka jumpai ketika mereka berdakwah, kesulitan-kesulitan yang berdakwah. Lalu keutamaan dari berdakwah itu, yang pertama, dakwah itu merupakan menjadi yang utama karena
ia adalah Muhammadur Rasul atau tugas para nabi dan rasulnya. Lalu yang kedua, dakwah menjadi utama karena ia adalah ahsanul a'mal, sebaik-baik amal. Lalu yang ketiga, dakwah menjadi utama karena dengan berdakwah seorang muslim meraih pahala yang teramat besar atau bisa disebut al-husnul alal ajri al-azim. Lalu yang keempat, ada dakwah menjadi utama karena dapat menyelamatkan dari azab Allah dan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Lalu yang kelima, dakwah menjadi utama karena dapat menjadi jalan khairu ummah atau terbentuknya umat yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, dakwah itu tidak hal yang berat. Dakwah itu adalah hal yang mudah. Karena apa? Tidak melulu dakwah itu harus seorang kiai, harus seorang ulama yang bisa banyak hadis, yang bisa berbahasa Arab, yang banyak ilmu. Tapi dengan kebaikan sekecil apapun, selama itu dalam jalan Allah, jalan yang benar, maka itu akan bisa menjadi jalur dakwah kita. Karena apa? Jika orang melihat apa yang kita lakukan selama itu baik dan dia mencontohnya, maka itu akan termasuk menjadi dakwah bagi kita. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.